ibu dan adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Baitus Salam sama-sama melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2025. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, tahun 2025 di Masjid Baitus Salam. Marilah kita awali kegiatan ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bapak-bapak, ibu dan jamaah sekalian yang berbahagia, adapun susunan acara kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah sebagai berikut, yaitu pembacaan Al-Quran dan sari tilawah. Yang pembacaan Al-Quran akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Nur Fadlan Maher, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Aira. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakum Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. تحتها الأنهار خالدين
wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, agar Dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah
Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus Engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Anda Muhammad Fadlan dan Mahir serta Ananda Aira. Mudah-mudahan yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Baitul Salam akan disampaikan oleh Bapak Haji Aib Purwanto. Pada Bapak Haji Aib Purwanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah ini, bahkan sangat cerah, Allah pertemukan kita di masjidnya, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Baitul Salam. Tentunya kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita tak lupa sholawat kepada beliau. Semoga sholawat serta salam kita selalu limpahkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang selalu menjunjung sunnah-sunnahnya beliau, sehingga kita termasuk orang yang seperti Rasulullah informasikan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih kita sebagai umatnya beliau yang jauh hidup di zamannya, kita tidak pernah melihat wajahnya beliau, tapi kita tetap terus akan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang diinformasikan oleh Rasulullah, bahwa siapakah yang paling mulia di sisi Allah. Tentunya banyak saat Rasulullah menanyakan tersebut ke para sahabat banyak menjawab, tentunya malaikatnya Allah, ya, kemudian juga Rasulnya Allah. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang selalu ingin cinta, yang ingin mendapatkan syafaatnya dari beliau, dan memang kitalah yang paling mulia di sisi Allah. Dan tentunya yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kita, ya, sampai terus kita akan menyayangi beliau, dan beliau pun seperti itu, pasti menyayangi kita. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Tentunya ini sesuai dengan niatan kita ingin berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Ya, alhamdulillah kita bisa lihat bahwa Ananda tilawat tanpa membaca mushaf, ya. Memang dididik untuk hafal Al-Quran. Kemudian juga untuk sari tilawat, ya, Ananda Aira datang dengan adiknya berdua, ya. Setahu informasinya bahwa uminya itu sedang tidak ada di sini, ya. Jadi begitu patuh dan taatnya, ya, anak yang soleha pada orang tua, yang ditugaskan untuk membacakan sari tilawat tanpa orang tua pun bisa hadir ke masjid. Itulah
dan cinta-cinta kita untuk Rasulullah. Semoga ananda-ananda ini benar-benar menjadikan contoh buat kita bahwa selagi masih muda ya sudah dibekali akhlak-akhlak yang mulia. Tentunya ini adalah sesuai dengan tema yang diberikan, itu akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya kehidupan masyarakat yang penuh kebermanfaatan. Jadi mudah-mudahan ini adalah sebagai cahaya, dan ini Allah berikan cahaya yang sangat terang pada pagi ini. Dan kemudian juga dari cahaya ini, dari masyarakat yang ada di sekitar Masjid Baitul Salam, kemudian kita ingin ya, tidak hanya kita yang menikmati suguhan yang nanti akan kita berikan dan akan sedang kita nikmati, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Alhamdulillah, ini saya sangat-sangat berterima kasih pada santri ya, yang biasanya untuk maulidan itu luar biasa ya. Beliau dapat hidangannya yang sangat spesial dari para pengurusnya. Ya, dari para pengurus. Nah, ya kan. Aduh, saya nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang kita untuk bersilaturahmi di Masjid Baitul Salam. Salawat serta salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari kami, saya sebagai ketua Pondok Pesantren Tahfidz Quran Baitul Salam, alhamdulillah untuk kesempatan peringatan Maulid pada tahun ini kita bisa berkolaborasi dengan DKM Pak saya tadi. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan DKM sehingga bisa terselenggaranya peringatan Maulid ini juga dengan Risalam ya. Alhamdulillah dan juga dengan pondok, dengan Risalam dan juga dengan DKM bisa terselenggara dengan baik. Dengan beberapa panitia yang melibatkan dari pondok Risalah dan DKM ini. Mudah-mudahan sinergi ini akan selalu kedepannya akan berjalan selalu dengan baik antara organisasi yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Baitul Salam. Dari kami mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan. Tadi alhamdulillah dari Pak Jaib udah banyak disampaikan. Sedikit informasi mungkin kami dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Baitul Salam akan selalu berusaha memberi dengan kehadiran pondok dengan santri-santrinya ini, mudah-mudahan bisa selalu memberi manfaat buat bapak-bapak, guru dan jamaah di Masjid Baitul Salam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran pondok dan kehadiran santrinya bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Kemudian juga perlu kami informasikan saat ini jumlah santri yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Baitul Salam itu ada 18 dan alhamdulillahnya juga saat ini proses pembangunan
sudah sama-sama kita bapak-bapak ibu-ibu tahiyul Quran wa yusallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Haji Aib Purato dan Bapak Edi Osman. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, remaja dan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan selawat dan mahalul qiyam yang akan dipimpin oleh Muhammad Hafiz dan Habib Fadel Fa'bud, santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Baitussalam. Padanya kami persilakan oleh tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya
mau'izatun hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nurdin Al-Hafiz. Pada beliau kami persilakan kembali tafadhol. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadratil muhtaram wal muhtaram, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berjuta-juta nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita ini seolah-olah seakan-akan merasa tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat dimakan Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka menunjukkan rasa gembira kita, menunjukkan rasa cinta kita, menunjukkan rasa gembira kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bergembira atas nikmat agama, bergembira atas diutusnya baginda Nabi, bergembira atas kelahirannya baginda Nabi, ini adalah merupakan salah satu dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah, dengan anugerah dan rahmatnya Allah hendaknya manusia ini bergembira. Dan tidak ada anugerah yang lebih besar, tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi lahirnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab Nabi kita bisa kenal dengan Islam. Dengan sebab Nabi kita bisa kenal dengan Allah. Dengan sebab Nabi kita bisa kenal dengan Al-Quran. Maka insya Allah nanti di akhirat juga dengan sebabnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat Islam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntut untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan hari kelahiran Nabi ini lebih istimewa daripada malam Lailatul Qadar. Hari kelahiran Nabi ini lebih istimewa dari malam nuzulul Quran. Hari baginda Nabi, kelahiran baginda Nabi ini lebih istimewa daripada Idul Adha, lebih istimewa daripada Idul Fitri. Kenapa yang mulia? Karena tidak mungkin ada malam Lailatul Qadar, tidak mungkin ada nuzulul Quran, tidak mungkin ada Idul Adha, tidak mungkin ada Idul Fitri kalau tidak ada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis diceritakan nanti di akhirat seluruh manusia ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala faridan faridan, wahidan wahidan. Setiap manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu dengan tanpa perantara. Dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-Nya, "Abdi, atadhkuru yauma kadza wa kadza, sa'ata kadza wa kadza, hina aghlaqta 'alaikal bab wa satarta min a'yunin nas wa lam tastahi min nadhari ilaik. Abdi, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik." Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-Nya, "Wahai hambaku, apakah kamu tidak ingat pada hari ini, bulan ini, tahun ini, jam sekian, ketika engkau menutup rapat-rapat pintu rumahmu, wasatarta min ayunin nas, dan engkau bersembunyi dari pandangannya manusia, dan ketika engkau ini merasa aman dari pandangannya manusia, kemudian engkau bermaksiat kepadaku. Abdi, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik." Dan saat itu engkau sama sekali tidak mementingkan, tidak memperhatikan bagaimana pandanganku ini kepadamu. Abdi, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa engkau jadikan pandanganku ini pandangan yang paling tidak penting di dalam kehidupanmu? Kenapa engkau jadikan pertimbanganku ini adalah pertimbangan yang paling terakhir di dalam kehidupanmu? Yang engkau pikirkan adalah bagaimana pandangan tetangga saya, bagaimana pandangan bos saya, bagaimana pandangan teman saya, bagaimana pandangan guru saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka Al-Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan, pertanyaan ini untuk menjawabnya ini lebih berat daripada siksa neraka sekali. Dan pertanyaan ini akan ditanyakan kepada kita semua. Kebanyakan dari kita yang kita pikirkan ini bagaimana pandangan keluarga saya, bagaimana pandangan istri saya, bagaimana pandangan anak saya, bagaimana pandangan atasan saya. Sedikit kali orang yang berpikir bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berkumpul di majelis ini, bagaimana kita jadikan pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah pertimbangan pertama di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita ini melakukan suatu perkara, maka kita pikir dulu, sumpah yang saya mengerjakan perkara ini, bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Kalau baik kita kerjakan, maka kalau menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ini tidak baik, maka jangan kita kerjakan. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadiah yang terbesar untuk umat ini. Beliau adalah hadiah yang paling istimewa, yang paling sempurna untuk umat ini. Karena memang beliau adalah makhluk yang paling sempurna. Selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seumpama mempunyai kehebatan, mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan. Tapi kalau kita cari, kita teliti-teliti, pasti akan ada aja kurangnya. Tetapi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau zahirnya sempurna, batinnya juga sempurna. Masya Allah, zahirnya beliau ini sempurna. Wajah beliau adalah setampan-tampannya wajah. Wajah beliau adalah seganteng-gantengnya wajah. Kalau zaman dahulu, wanita-wanita Mesir ketika melihat wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka mereka dengan tidak sengaja ini memotong jari-jari mereka. Tetapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ini memandang wajahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukan tidak sengaja, tapi penuh dengan kesengajaan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka ini rela leher mereka ini putus untuk karena menunjukkan cintanya kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berkumpul di sini yaitu untuk menunjukkan rasa gembira kita, menunjukkan rasa cinta kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau bermimpi bertemu saudaranya yaitu Abu Lahab. Jadi dua-duanya ini adalah pamannya Nabi. Sayyidina Abbas ini pamannya Nabi, Abu Lahab juga pamannya Nabi. Cuman yang satunya beriman, yang satunya pimpinannya orang kafir. Jadi Abu Lahab ini kafirnya ini sudah tingkat tinggi, sehingga dia ini masih hidup, dia masih sehat, dia masih bernapas, tapi sudah ada pengumuman dari langit bahwasannya dia ini akan masuk neraka selama-lamanya. Orang kalau dia masih hidup, biasanya itu pintu tobat masih terbuka untuk dia. Berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab dia ini masih hidup, dia masih sehat, tetapi sudah ada ayat yang turun khusus untuk dia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Jadi Abu Lahab dia ini masih hidup, dia masih sehat, dia masih bernapas, tapi sudah ada bocoran dari langit bahwasanya dia ini tidak akan beriman selama-lamanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Maka Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu sekarang di akhirat?" Maka Abu Lahab menjawab, "Hali madza taro." Keadaanku ini sama seperti yang engkau lihat. Saya disiksa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Setiap hari tidak ada henti-hentinya. Hanya saja setiap hari Senin siksa saya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya ini dulu pernah bergembira. Pernah satu kali bergembira dengan kelahirannya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab saya ini bergembira walaupun hanya satu kali, setiap hari Senin siksa saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari jari-jari saya, dari sela-sela jari saya ini keluar air yang sangat jernih, yang sangat segar, sehingga saya ini bisa minum dari air tersebut. Maka Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasruddin beliau mengatakan, "Hadza idza kana kafiran ja'a damuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bil ahad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi li Ahmad masruran wa mata muwahhidan." Kalau orang kafir saja seperti Abu Lahab, karena dia ini pernah bergembira walaupun hanya satu kali dengan kelahiran Nabi, maka siksanya setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala ringankan selama-lamanya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang setiap hari rindu kepada Nabi, orang yang setiap hari membaca sholawat kepada baginda Nabi, orang yang setiap hari cinta kepada baginda Nabi, maka sudah pasti pahalanya ini akan lebih besar lagi. Gimana kalau orang yang memperingatinya ini bukan hanya satu kali, tiap tahun dia peringati, bahkan setiap hari Senin dia juga berpuasa. Karena yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pernah ditanya, "Wahai baginda Nabi, kenapa engkau berpuasa ketika hari Senin?" Maka beliau menjawab, "Hadza yauma wulidtu fi." Karena hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Maka bagaimana hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai tahun ini kita niatkan setiap hari Senin kita berpuasa. Insyaallah hadirin. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa gembira kita dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahalanya orang yang hadir acara Maulid. Begitu besar pahalanya orang yang memperingati kelahirannya baginda Nabi ini. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia paling sempurna sepanjang masa. Maka Al-Imam As-Sanusi beliau mengatakan,
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah arusul mamlakah. Arusul mamlakah adalah pengantinnya jagat raya, pengantinnya alam semesta. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini mengadakan acara walimatul urus, mengadakan acara nikahan, maka nanti di situ ada KUA-nya, ada fotografernya, ada tim sound systemnya, ada tamu undangannya, ada cateringnya. Tetapi hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu hanya tambahan. Intinya adalah pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Begitu juga alam semesta ini. Ada bumi, ada langit, ada manusia, ada jin, ada lautan, ada daratan, ada bintang, bulan, matahari. Semuanya ini hanya tambahan. Intinya adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besar pahalanya orang yang bergembira dengan baginda Nabi, begitu besar pahalanya orang yang memperingati Maulid Nabi ini. Kenapa? Karena baginda Nabi ini adalah manusia yang paling mulia, dan setiap perkara yang berhubungan dengan baginda Nabi ini akan menjadi mulia juga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, saya mau tanya, Nabi dilahirkan tanggal berapa? Habib? Berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi baginda Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin ini hari yang tidak ada keistimewaannya apa-apa. Hari Senin ini hari yang tidak ada kelebihannya apa-apa. Kalau hari yang istimewa Sayyidul Ayyam itu hari Jumat, kalau menurut orang Islam. Hari Ahad kalau menurut orang Nasrani. Hari Sabtu kalau menurut orang Yahudi. Tetapi hari Senin ini adalah hari yang tidak ada keistimewaannya sama sekali. 10 Muharram. 10 Muharram ini adalah hari yang hebat. Kenapa? Karena salah satunya Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejarannya Fir'aun laknatullah, ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Berarti 10 Muharram ini adalah hari yang hebat. Tetapi 12 Rabiul Awal ini hari yang tidak ada kisah apa-apa. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram. Dari zamannya Nabi Adam, dari zaman awalnya diciptakan dunia ini, 4 bulan ini memang sudah menjadi 4 bulan yang mulia. Ditambah juga bulan Ramadan. Tetapi bulan Rabiul Awal ini bulan yang tidak ada keistimewaannya, tidak ada kisah apa-apa. Maka baginda Nabi dilahirkan bukan pada hari yang istimewa, enggak dilahirkan pada tanggal yang istimewa, tidak dilahirkan pada bulan yang istimewa. Kenapa? Nabi kok enggak dilahirkan pada bulan Rajab, dilahirkan pada bulan Ramadan, atau mungkin dilahirkan pada hari Jumat? Maka Syekh Muhammad beliau mengatakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya baginda Nabi ini mulianya tidak bergantung dengan hari,
Mulianya tidak bergantung dengan tanggal, mulianya tidak bergantung dengan bulan, tidak bergantung dengan umat, tetapi sebaliknya tanggal, hari, bulan, umat ini bisa menjadi mulia apabila ada hubungannya dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dekatkan diri kita dengan baginda Nabi. Kita akrabkan diri kita dengan baginda Nabi. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Kalau bulan-bulan biasa mungkin kita membaca sholawatnya sehari 100, 200, 300. Maka pada bulan Maulid kita tingkatkan, kita baca 1000, 2000, 3000. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa gembira kita dengan baginda Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi ini adalah nabi yang paling hebat, maka setiap perkara yang ada hubungannya dengan baginda Nabi ini akan menjadi hebat pula. Maka umat-umat zaman dahulu, contohnya seperti umatnya Nabi Musa, dijelaskan dalam Al-Quran itu kalau mau tobat maka caranya dengan bunuh diri. Umatnya Nabi Musa. Tetapi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tobatnya mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama ghufira lahu qabla ayyahtuwa." Barang siapa yang dia ini melangkahkan kakinya pergi ke majelis ilmu, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka sebelum dia ini melangkahkan kakinya yang pertama, maka dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya baginda Nabi ini cari pahalanya mudah. Cara menggugurkan dosanya juga mudah. Disebutkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Di situ diceritakan barang siapa yang bertemu dengan saudara muslimnya, kemudian dia berjabatan tangan, dia bermusafahah, kemudian membaca sholawat, maka dosa-dosanya ini berguguran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaannya umat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya ini nabi yang paling istimewa, maka umatnya juga menjadi umat yang paling istimewa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi zaman dahulu termasuk doa istiqomahnya adalah Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Khasaisul Kubra karangannya Imam Suyuti diceritakan, jadi ketika baginda Nabi beliau ini mengadakan suatu perjalanan. Beliau mengadakan suatu perjalanan, maka di tengah-tengah perjalanan beliau ini mendengar suara yang sangat merdu, mendengar suara yang sangat indah. Suara tersebut mengucapkan Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Maka baginda Nabi berhenti sejenak. Kemudian baginda Nabi memerintahkan kepada sahabatnya yaitu Sayyidina Anas, "Wahai Anas, coba kamu cek dari mana sumber suara tadi."
Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau mencari sumber suara tadi. Maka ketika dicek oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ternyata suara tadi bersumber dari sebuah gua atau sebuah bukit. Maka Sayyidina Anas beliau masuk ke dalam. Maka ketika beliau masuk ke dalam, beliau kaget. Ternyata ada orang yang sangat besar, seperti raksasa. Sehingga kata Sayyidina Anas, kalau saya melihat wajahnya, saya ini harus mengangkat kepala saya ke atas. Sambil orang yang tadi mengangkat tangannya, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tadi kaget ketika melihat Sayyidina Anas, kamu siapa? Maka kata Sayyidina Anas, saya adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tadi mengatakan, tolong sampaikan kepada nabimu, di sini ada Nabi Ilyas yang ingin bertemu dengannya. Maka singkat cerita, baginda Nabi bertemu dengan Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Ilyas Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi-nabi zaman dahulu saja ini ingin menjadi termasuk umatnya baginda Nabi. Maka kita ini belum pernah bermusyawarah sama ibu kita ketika kandungan. Kita ini belum pernah berdoa ingin menjadi umatnya baginda Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita gratis, lahir di Cilotong langsung jadi umatnya baginda Nabi. Maka ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang begitu besar. Maka harus kita syukuri. Maka hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, acara Maulid ini bukan hanya di masjid-masjid saja. Acara Maulid ini bukan hanya di pesantren-pesantren saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita. Maka bagaimana Maulid-Maulid Nabi ini kita bikin di rumah-rumah kita. Gak usah banyak-banyak, 2 orang, 3 orang, 5 orang, beli nasi uduk atau beli nasi pecel. Kenapa? Kita bacakan maulid di rumah kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita. Berarti yang harus bergembira ini juga harus kita, bukan masjid saja, bukan pesantren saja, tapi kita semua ini harus bergembira dengan lahirnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majelis kita pada hari ini dijadikan majelis yang barokah. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi saksi nanti kita ketika di akhirat kita berjumpa Nabi, kita laporan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, kami orang-orang rumahan Kalibaru Permai dulu ini bergembira dengan maulid engkau, maka tolonglah syafaati kami. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu dan remaja serta santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah sudah kita pada akhir acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu kita meningkat yaitu doa penutup, dan insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rifki Arsan Al-Hafiz. Kepadanya kami persilakan kepada tafadhol masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشاكرين والناعمين
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا رب العالمين رحمك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا سهونا هزلنا جدنا كل شيء ذلك عندنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ربنا زدنا علما زدنا فهما زدنا تقى زدنا هدى زدنا بركه زدنا ورعا زدنا تشريفا وتكريما ومحبة ومحابة وبرا زدنا إيمانا ويقينا وتصديقا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وامكرنا ولا تمكر علينا واردنا وارض عنا إليك ربي فحببنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا ومن سيئات الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء رسولك الأعداء الإسلام فانصرنا لك ربي في أنفسنا فذللنا وفي عين الناس فعظمنا. اللهم اجمع بيننا وبين أمهاتنا وبين آبائنا وبين أساتذتنا وبين مشايخنا وبين أصحابنا وبين جيراننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة في المنام واليقظة ظاهرة وباطنة في الفردوس الأعلى بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعين بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حوائجنا الدنيوية وأخروية لتقضى لنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.